Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur MEI, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Ibu Munifa MA, dan juga teman-teman saya sekalian. Saya Nurul Lailiyah dengan NIM 221207290807, Prodi Ekonomi Syariah semester 6C. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan materi globalisasi, MC Donaldisasi, dan glokalisasi. Baik, materi yang saya sampaikan di sini dengan latar belakang globalisasi merupakan fenomena yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan budaya semakin terintegrasi melalui jaringan komunikasi dan perdagangan internasional. Kemajuan teknologi digital dan internet mempercepat proses globalisasi, memungkinkan informasi dan produk dari berbagai belahan dunia dapat diakses dalam hitungan detik. Di sisi lain, globalisasi muncul sebagai respon terhadap globalisasi, di mana budaya dan produk global disesuaikan dengan nilai dan norma lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi membawa perubahan yang seragam, masyarakat tetap memiliki daya adaptasi untuk mempertahankan identitas lokal mereka. Oleh karena itu, kajian mengenai globalisasi, MC-donaldisasi, dan glokalisasi sangat penting dalam memahami perubahan sosial yang terjadi di era modern. Selanjutnya, definisi dan konsep globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana individu, kelompok, dan negara-negara di dunia menjadi semakin saling terhubung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Proses ini melibatkan peningkatan interaksi dan integrasi antar negara melalui perdagangan, investasi, migrasi, serta penyebaran informasi dan budaya. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, globalisasi tidak hanya mencerminkan perubahan dalam aspek ekonomi, tetapi juga bagaimana struktur sosial dan pola hubungan ekonomi berubah akibat interaksi global yang semakin kompleks. Hal ini mencakup perubahan dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh hubungan ekonomi antar negara, keberadaan perusahaan multinasional, serta peran teknologi dalam mendukung aktivitas ekonomi lintas batas. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, liberasi perdagangan dan investasi, mobilitas manusia yang tinggi, peran perusahaan multinasional, dan integrasi keuangan global. Selanjutnya, dampak globalisasi dalam sosial ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama ada globalisasi membuka peluang ekonomi yang lebih luas melalui perdagangan dan investasi. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Dan yang terakhir, dengan adanya globalisasi, banyak individu memperoleh pekerjaan di perusahaan multinasional, mendapatkan akses terhadap barang dan jasa berkualitas, serta memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dampak negatifnya di sini ada ketimpangan ekonomi dan sosial, eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, hilangnya identitas budaya lokal, krisis ekonomi global. Dan yang selanjutnya ada konsep MC Donaldisasi. Konsep MC Donaldisasi berakar pada teori rasionalisasi dari Max Weber yang berargumen bahwa masyarakat modern semakin dikendalikan oleh prinsip-prinsip nasionalitas formal yang menekankan efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Litzer mengembangkan
Ide ini dengan menunjukkan bagaimana pola operasional MC donalisasi menjadi model bagi banyak sektor lain, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga pariwisata. Dan pembahasan selanjutnya ialah definisi dan konsep globalisasi. Globalisasi adalah konsep yang menggambarkan interaksi antar proses globalisasi dan kondisi lokal, di mana unsur-unsur global diadaptasi ke dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang khas di suatu daerah. Istilah globalisasi berasal dari gabungan kata globalisasi dan lokalisasi, yang menandakan bahwa meskipun dunia semakin terhubung secara global, tetap ada perbedaan lokal yang dipertahankan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, globalisasi memainkan peran penting dalam mempertahankan keberagaman budaya sekaligus memanfaatkan peluang dari integrasi ekonomi dunia. Selanjutnya, interaksi antara globalisasi, MC donaldisasi, dan globalisasi. Nah, ketiga konsep ini dapat dilihat sebagai bagian dari satu proses yang saling melengkapi dan terkadang bertentangan. Yang pertama, globalisasi. Nah, globalisasi di sini menciptakan dunia yang lebih terhubung dengan pertukaran barang, jasa, dan informasi tanpa batas. Yang kedua, MC Donaldisasi adalah salah satu manifestasi dari globalisasi yang percepat homogenisasi budaya dan ekonomi dengan model bisnis yang efisien dan terstandarisasi. Yang ketiga di sini ada globalisasi. Nah, globalisasi di sini bertindak sebagai penyeimbang globalisasi yang memungkinkan adaptasi elemen global agar sesuai dengan konteks lokal sehingga mengurangi dampak negatif homogenisasi. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya tadi ialah globalisasi, MC donaldisasi, dan globalisasi adalah tiga konsep yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di era modern. Globalisasi mempercepat integrasi antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. MC donaldisasi mendorong efisiensi dan standarisasi dalam industri. Sementara globalisasi berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan budaya lokal tetap bertahan dalam arus global. MC donaldisasi menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional dapat menggabungkan MC donaldisasi dan globalisasi dengan penyesuaian menu mereka di berbagai negara. Mempertahankan prinsip efisiensi tetapi tetap menghargai preferensi budaya setempat. Secara keseluruhan, meskipun globalisasi dan MC donaldisasi dapat membawa homogenisasi budaya dan persaingan ketat dalam ekonomi, globalisasi menawarkan alternatif yang memungkinkan budaya lokal tetap eksis dan beradaptasi dengan perkembangan global. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.